Salam anak-anak perjanjian. Puji Tuhan, hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang sangat menarik. Untuk itu, saya mengajak anak-anak untuk memperhatikan tante yang bercerita ya, supaya kamu jangan ketinggalan untuk mendengarkan cerita ini yang sangat luar biasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sangat baik bagi kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa konsentrasi dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak perjanjian, apakah kamu masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Yesus menerima Roh Kudus yang telah dijanjikan Yesus kepada mereka. Sehingga mereka dapat menjadi saksi Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus rindu kamu dan saya menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Bagaimana anak-anak perjanjian? Apakah hatimu siap menjadi saksi Yesus? Jikalau kamu mau menjadi saksi Yesus, terlebih dahulu kita harus sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan dalam pertolongan Roh Kudus. Sekarang kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat 45 sampai 48. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ayat firman Tuhan yang telah kita bacakan adalah kata Yesus kepada murid-muridnya sebelum Yesus naik ke surga. Pada saat itu, Tuhan Yesus membuka pikiran murid-muridnya karena sebelumnya murid-murid Tuhan Yesus masih belum mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Setelah Tuhan Yesus membuka pikiran mereka, barulah murid-murid Tuhan Yesus mengerti tentang firman Tuhan dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang telah mati di kayu salib karena dosa-dosa manusia dan telah bangkit dari kematian sesuai dengan kitab suci. Dan di dalam namanya ada pertobatan dan pengampunan dosa. Dan Tuhan Yesus mau kabar ini disampaikan kepada segala bangsa oleh murid-muridnya dan kamu dan saya yang percaya kepadanya. Kalau kamu mau bersaksi, kamu dan saya harus sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan. Oleh karena itu, mulai hari ini kita akan belajar firman Tuhan seperti murid-murid Yesus belajar dari Yesus, supaya kita bisa menceritakan kepada semua orang dengan cerita pelangi Injil. Apakah kamu pernah melihat pelangi di langit? Biasanya pelangi ada 7 warna. Tetapi sekarang kita belajar tentang pelangi Injil dengan 5 warna dan mempunyai cerita yang sangat istimewa. 5 warna ini adalah yang pertama, kuning emas, 2, hitam, 3, merah, 4, putih, dan terakhir adalah hijau. Hari ini kita belajar dengan cerita warna yang pertama yaitu kuning emas. Anak-anak perjanjian, apakah kamu pernah melihat warna kuning emas? Emas biasanya disukai oleh semua orang dengan bentuk cincin,
kalung, dan gelang. Biasanya emas sangat mahal karena indahnya, tidak berubah, sehingga sangat dipandang berharga. Tetapi ada satu tempat yang jauh lebih berharga dan sangat indah dan sangat menyenangkan yang penuh dengan emas dan permata. Tempat itu adalah surga. Surga adalah tempat di mana Allah tinggal. Apakah kamu tahu siapa Allah? Allah adalah pencipta langit dan bumi. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan seluruh isi dunia ini, baik itu terang, cakrawala, daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, matahari, bulan, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan binatang-binatang di darat, dan manusia, termasuk kamu dan saya. Hebat bukan? Allah kita hebat, mempunyai sifat yang penuh kasih. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16a berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata dunia menunjukkan sesama manusia yang diciptakan Allah, termasuk kamu dan saya. Karena Allah sangat mengasihi kamu dan saya, maka Allah menyediakan surga untuk tempat kamu dan saya. Apakah kamu tahu apa yang ada di surga? Firman Tuhan mengatakan di Wahyu pasal 21 sampai 22. Di surga, semua tembok-temboknya terbuat dari permata. Dan setiap pintu ada mutiara. Jalan-jalannya terbuat dari emas. Ada sungai air kehidupan dan pohon-pohon kehidupan. Dan di Yohanes pasal 14 ayat 2, ada banyak tempat tinggal untuk orang percaya. Wah, luar biasa ya Allah kita. Dia menyediakan surga untuk tempat kamu dan saya. Kalau begitu, siapa saja ya yang ada di surga? Yang ada di surga adalah yang pertama, Allah Bapa. Karena surga adalah tempat tinggalnya Allah. Yang kedua, ada anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus, anak Allah yang hidup. Yang ketiga, ada malaikat-malaikat, makhluk-makhluk, dan tua-tua yang menyembah Allah. Dan jumlah mereka sangat banyak. Yang keempat, ada orang-orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Itu siapa ya? Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan berkata, dunia membenci Tuhan Yesus dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pada saat sudah dekat waktunya Tuhan Yesus datang kembali, penganiayaan terhadap orang-orang percaya kepada Yesus semakin hebat. Tetapi setiap orang yang mempertahankan iman kepada Yesus dalam berbagai penderitaan sampai akhir, namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah, sehingga dapat masuk ke surga. Allah rindu kamu dan saya, keluarga kita, tetangga kita, dan teman-teman kita, dan segala suku bangsa bisa masuk ke surga. Wah, senang sekali ya punya Allah seperti Dia yang menyediakan suatu tempat yang sangat istimewa untuk kamu dan saya, yaitu surga. Sedangkan ada juga yang tidak ada di surga,
Apakah kamu tahu apa yang tidak ada di surga? Di surga tidak ada maut, tidak ada kematian, tidak ada sakit, tidak ada penderitaan, tidak ada tangisan, tidak ada bait suci, karena Allah adalah Yesus yang menjadi bait sucinya. Tidak ada matahari, bulan, lampu, dan malam, sebab kemuliaan Allah yang meneranginya. Dan tidak ada yang najis, kekejian, dan dusta. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Kudus artinya suci, tidak ada dosa, dan sempurna. Maka di mana Allah ada, tidak mungkin ada sesuatu yang kotor atau yang jahat. Wah, luar biasa ya. Nah, anak-anak perjanjian, setelah kamu mendengarkan dan membaca firman Tuhan ini, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu pikirkan? Nah, pada saat saya membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini, saya sangat senang karena Tuhan Yesus telah membuka pikiran saya untuk mengenal siapakah Allah dan bagaimana keadaan surga. Saya juga sangat kagum kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allah juga menciptakan saya dan sangat mengasihi saya, sehingga Allah menyediakan surga untuk saya. Saya sangat senang dan bahagia, rindu memuji Allah selama-lamanya, dan mau tinggal bersama-sama dengan Dia di surga. Bagaimana dengan anak-anak perjanjian? Apakah kamu percaya bahwa Allah telah menciptakan dunia ini dan segala isinya, dan telah menciptakan kamu juga? Apakah kamu percaya Allah menyediakan surga untukmu? Jikalau kamu percaya, apa yang mau kamu lakukan? Apakah kamu memuji dan berterima kasih kepada Allah? Kamu bisa memuji Dia selalu di dalam hidupmu, baik melalui nyanyian, melalui kata-kata, doamu, dan perbuatanmu setiap hari. Dan kamu juga dapat menceritakan kepada orang-orang di sekitarmu, supaya mereka juga mengenal siapakah Allah dan percaya kepadanya. Sekarang kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau menciptakan kami sungguh amat baik dan Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyediakan surga untuk kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.